Hmm. Itulah hidup. Hidup itu pilihan, makanya selalu saya ingatkan Agung. Orang mau nikah itu harus dipikir, persiapkan yang mateng, kerjaannya itu sih. Zaman sekarang itu kalau orang mau nikah mau apa nggak punya tabungan, nggak punya ini, nggak punya pegangan yang kuat, mas, ngeri. Terutama agama. Kan agama itu penting dalam kehidupan. Orang yang cantik jelita kalau agamanya jelek ya percuma. Orang kaya raya agamanya jelek ya percuma. Kalau ingin hidup itu bahagia, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ya cari orang karena agama, yang solihah, yang paham agama, yang ngerti agama, yang sudah lulusan pesantren aja nggak jamin kok. Udah lulusan pesantren 6 tahun di pesantren nggak jamin. Oh, yang sudah ustadz saja banyak yang nggak menjalankan agamanya kok. Cuma menjalankan ibadah ya banyak. Ya. Jangan lupa, kalau menjalankan ibadah-ibadah, iya, sholat dijalani, puasa dijalani, mungkin zikir macam-macam. Tapi menjalankan agama dalam kehidupan itu, saya ngomong, saya sudah disebut ustadz itu loh. Celuk Gus, celuk Kiai kadang-kadang. Kadang-kadang hidupnya jauh dari agama. Udah banyak contoh kan. Sampai nekat tadi gubernur, tadi kiai, tadi wali kota, nekat tadi bupati, terus ketemu korupsi. Oh itu kan ada tuh Gus Kiai besar di Madura tuh. Ya kan? Tangkap korupsi sampai sekarang masih di penjara. Nah, kalau orang pegang agama nggak mungkin dia korupsi. Sekarang mau jadi bupati, mau jadi kiai, biayanya tinggi. Bagi-bagi duit untuk ini, untuk tim sukses, untuk macam-macam. Kalau orang berpegang pada agama, berani dia bisa aja jadi bupati, jadi gubernur, jadi apa, nggak pakai duit. Bisa. Nggak mungkin bisa gitu. Jadi kalau agama itu jadikan ukuran, makanya kata Allah menyuruh orang itu masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, totalitas. Jadi kalau kita ibarat kita masuk ke kolam mau berenang, ya ojo setengah badan, ojo mung sikile tok sing nyemplung, ojo mung lungguh terus gebyur-gebyur banyu ngene ojo, nyemplung mlebu wis, beles. Gitu. Totalitas. Kalau orang itu secara kafah masuk ke dalam agama, beda seperti Gus Dur itu kan jadi presiden nggak bondo apa-apa, memang diminta, memang dipilih lah, nggak perlu harus mengeluarkan duit dan sebagainya, nggak perlu melakukan kecurangan ataupun kompromi yang tidak benar lah itu. Ada benar-benar dia menjalankan agama itu. Iya, Gus Dur itu prosesnya termasuk paling bagus itu. Iya. Ya, Gus Dur itu paling bagus. Mega itu juga bagus waktu jadi wakil presiden pertama. Nah, tolong Gus Dur istilahnya. Karena Gus Dur yang memperjuangkan untuk Mega jadi Syarat Agung. Jadi kalau sudah agama itu jadi pegangan hidup itu enak. Nah sekarang ini banyak orang mengingkari.
Makanya hidupnya jadi nggak enak, hidupnya nggak bahagia. Hidupnya banyak masalah karena meninggalkan agama. Kalau sudah meninggalkan agama itu otomatis meninggalkan Allah. Takutnya itu bukan takut kehilangan Allah, bukan takut kehilangan agamanya, bukan takut kehilangan surga, bukan takut kehilangan kesempatan untuk masuk surga, bukan takut nanti kalau saya hidup tanpa diberi rahmat sama Allah bagaimana. Takutnya itu takut kepada dunia. Takut gak punya mobil, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan anak, takut kehilangan istri. Ketakutan-ketakutannya tidak beralasan. Tidak masuk akal. Loh, kalau anaknya bejat, anaknya nggak baik, anaknya rusak, anaknya jauh dari agama, malah diikuti itu kan. Nabiullah Nuh itu kehilangan anak karena nggak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau masuk di dalam agamanya Allah, maka hilang anaknya. Nabi Nuh memilih kehilangan anak dan istri daripada kehilangan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kehilangan bapak ibu yang melahirkan, yang membesarkan. Dia tidak takut kehilangan bapak ibunya. Lebih baik kehilangan bapak ibunya daripada dia harus kehilangan Allah. Banyak contoh-contoh itu sudah banyak. Nabi Lut kehilangan istri. Karena mempertahankan agama. Nah orang sekarang ini justru kebalik. Mempertahankan anak, mempertahankan kedudukan, mempertahankan harta, mempertahankan hal-hal yang duniawi. Ya. Malah dia kehilangan agamanya. Kehilangan Allah. Kehilangan kasih sayang Allah. Cuman mereka mengukurnya itu bukan apa. Mengukurnya karena nyatanya saya masih bisa hidup. Saya katakan Islam itu dibangun atas 5 hal. Seperti Rasulullah sampaikan. Bunyal Islam alal khamsin. Maka mau tidak mau ya kita harus benar-benar masuk di dalam rukun ini secara benar, secara baik, secara tertata dan dijalankan dalam kehidupan. Kalau orang itu benar, sholatnya benar, ngajinya benar, menjalankan agama secara benar, hidup dengan agama secara baik. Nggak ada istilah orang tidak bahagia. Itu hidup itu indah, hidup itu pasti enak, tertata. Karena sing noto Gusti Allah. Coba. Kalau kita sholat, saat kita membaca suratul Fatihah itu kan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pemilik alam semesta. Penguasa alam semesta. Tapi pengakuan segala puji bagi Allah ini ditinggalkan saat dia sudah berurusan dengan masalah harta. Berurusan masalah dunia. Coba lihat banyak orang memuji-muji orang lain. Muji-muji kalau lagi cocok, lagi pas dipuji-puji. Tapi lagi gak cocok dia jelek-jelekin enggak kira-kira. Sudah keluar dari agama. Tidak ada yang boleh dipuja dan puji kecuali Allah. Tidak ada yang boleh dimuliakan itu kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Saya nggak pernah mengatakan yang mulia bapak ini, yang mulia nggak pernah. Saya kalau diundang orang untuk pengajian ya, saya selalu katakan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sekalipun di situ ada menteri, ada bupati, ada gubernur, ada siapapun lah. Al-Mukarram biasanya. Nggak perlu saya pakai kata mulia. Karena yang paling harus dimuliakan Rasulullah SAW. Nggak ada yang berhak menyandang kemuliaan itu kecuali Rasulullah. Adapun orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Itu ukurannya nanti di akhirat. Benar nggak takwanya itu nanti pada perhitungan hisab di akhirat. Kalau sekarang ya ada tanda-tanda saja. Tanda-tanda dia orang bertakwa pasti hidupnya enak.
jauh dari dengki, iri, dendam, benci, jauh dari hal yang buruk. Orang takwa itu selalu baik, itu ukurannya. Tapi kemuliaan dia nanti itu saat dia dihisab oleh Allah, ternyata dia benar-benar orang bertakwa, akhirnya masuk surga. Di situ kemuliaan. Maka dia memuji Allah, segala puji bagi Allah, seru sekali. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari akhir. Ini disampaikan di hadapan Allah waktu sholat. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari akhir. Tapi dia nggak pernah berpikir hari akhir. Nggak pernah sedikit pun menyiapkan diri untuk bekal hari akhirnya. Yang disiapkan itu untuk duniawinya saja. Nggak pernah bingung, oh ngajiku kurang, oh ternyata aku menyalahi aturan Allah, oh aku mati dalam keadaan saya mengkhianati suami saya mati dalam mengkhianati Allah, saya mengkhianati keluarga saya mengkhianati keimanan saya mendustai Allah, saya menyatakan kepada Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabi rasulullah, tapi saya ingkari semua, saya tinggalkan Allah demi untuk mempertahankan hal duniawi saya. Karena takutnya kepada anaknya, takutnya pada istrinya, takutnya pada suami, takutnya pada dunianya, Allah ditinggalkan. Banyak banget. Dan di dalam ayat selanjutnya ia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah dia bersujud, dia menyembah. Dan kepada Allah dia berserah diri. Dia memohon pertolongan dan sebagainya. Tapi nyatanya apa? Asyik menyembah kedudukan, menyembah harta, menyembah anak, menyembah istri. Loh, memang dia nggak langsung menyembah dalam artian sujud seperti sujudnya waktu sholat. Tapi ketakutannya kepada anaknya, ketakutannya kepada istrinya, ketakutannya kehilangan suaminya, ketakutannya kehilangan harta duniawinya. Ini sama dia yang menyembah, sudah meninggalkan Allah. Gitu. Berarti lebih banyak fokusnya di hati juga, Pak. Hati, manajemen kalbu. Manajemen kalbu kan berarti. Makanya saya setuju dengan apa yang dinyanyikan Hakim itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup. Ini setuju banget. Tapi yang nyanyi nggak bisa melaksanakan, ya aneh itu. Iso ngari lagu, iso nyampaikan, tapi melaksanakannya nggak mampu. Berat. Makanya Rasulullah kan menyatakan, kullu ala insanu mudghatan. Dalam diri setiap manusia itu ada segumpal daging. Jasadi mudghah. Ya. Fa idza shalihat shalihat jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging itu baik, bersih, maka baik seluruh jasadnya. Nah, jasad ini bisa ditafsirkan secara totalitas. Baik kehidupannya, baik ibadahnya, baik segala-galanya. Baik perilakunya, baik ketundukannya kepada Allah, baik semuanya. Ukurannya di hati. Ada orang punya masalah itu pasti ada dalam kehidupan. Ya. Tapi harus diselesaikan dengan cara yang bijaksana, yang baik, yang arif. Sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang punya masalah, menyelesaikannya dengan nafsunya, menyelesaikan dengan kemauan pribadinya, tanpa merujuk kepada aturan Allah dan aturan Rasul, ya berarti hatinya orang itu kotor, hatinya buruk. Sudah nggak baik dia. Menyikapi satu permasalahan, ada orang salah disikapi dengan cara yang bengis, dibenci berlebihan. Ada pembantu salah, manusia kok. Al insanu makhluk kata orang insan. Ada pegawai salah,
Wajar manusia berbuat salah, keliru, khilaf. Ajak ngomong, nasihatin. Masa ada pegawai salah langsung dipecat? Ada pembantu salah langsung diusir suruh pulang ke rumahnya, udah nggak pakai lagi. Itu menandakan dia belum Islam. Cuman ngaku Islam. Kalau orang benar-benar Islam, tidak akan begitu. Karena dia sudah menyatakan diri. Hanya kepada Allah dia bersujud. Menyerahkan diri, berserah diri. Maka dia akan taat, patuh kepada Allah. Dia memohon kepada Allah lewat surat Fatihah agar dibimbing, ditunjukkan ke jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang benar-benar berada dalam keridhaan Allah. Bukan jalannya orang-orang yang ma'dzub. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tapi dia justru berjalan di jalannya orang-orang yang penuh murka. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalanmu yang benar, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau ridhoi, engkau muliakan, engkau rahmati. Bukan jalannya orang-orang yang ma'dzub, orang-orang yang diadab, orang-orang yang dusta, orang-orang yang dimurkai. Tapi dia justru jalannya berada di jalan-jalan orang-orang yang sesat. Ini yang patut dipermasalahkan dalam hidup itu, noto ati gitu. Ya apa caranya ati ini ditoto, ati ini dibeneri, sehingga yang disampaikan Rasulullah, apabila segumpal daging itu rusak, fa'idha fasadat jazadu kuluhu. Kalau hatinya kotor, hatinya rusak, hatinya ada iri, dengki, dendam, permusuhan, hatinya masih condong kepada kehidupan dunia, hatinya masih berpikir tentang takut miskin, takut ini, takut itu, takut macam-macam itu, maka seluruh badannya rusak. Sakit-sakitan, gak pernah bahagia. Bahagianya dibeli. Berkali-kali saya katakan, orang kaya-kaya itu beli kebahagiaan. Dengan duitnya dia ke sana kemari. Sepulang dari itu tetap sakit. Hampa gak ada apa-apa. Gak bahagia. Bahagianya cuma semu. Coba waktu sholat, ikrarnya pada Allah apa? Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku dan seluruh urusanku ini aku serahkan sepenuhnya kepada Allah, penguasa alam semesta. Nyatanya masih wedi mati, wedi melarat, ya? Takut sama yang lain selain Allah. Ini kan mendustai Allah semua, makanya mengingkari Allah. Makanya kan disampaikan sama Allah kan, kemarin kita sampaikan. Walau kana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu benar-benar beriman, benar-benar bertakwa hanya kepada Allah, Allah bukakan pintu keberkatan dari seluruh penjuru langit dan bumi. Bukan pintu rezeki kok. Tapi keberkatan, kalau orang itu sudah diberkati oleh Allah, hidupnya diberkahi, semuanya akan enak. Lancar semuanya. Ibadah tenang, tidur penak, mangan penak, turu penak, melaku penak, lungo penak. Ini ada orang kaya, duitnya banyak, pergi aja takut. Takut ketemu si A, takut ketemu si B. Nanti kalau di sana ketemu, gimana? Kalau dia sampai marah sama saya, dendam sama saya, gimana? Takut. Kalau dia takut sama Allah, enggak. Mau ketemu dimanapun siap. Kalau dia orang enggak bersalah ya kan. Kalau orang yang benar-benar, orang yang benar itu enggak ada yang ditakuti kecuali Allah.
Allah janjikan kalau seandainya penduduk negeri itu benar-benar beriman, benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah bukakan itu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tetapi yang terjadi walakin kadzabu, terlalu banyak yang ingkar, terlalu banyak yang dusta. Mendustai Allah, mendustai sholatnya, mendustai ibadahnya, mendustai bacaan-bacaan Qur'annya, mendustai semuanya didustai. Hati-hati. Makanya kalau mau nikah, cari karena agamanya. Nek wis duwe dasar agama iku notoe gampang gitu. Orang kalau nggak punya dasar agama tuh susah notoe. Kadang disuruh belajar Quran aja alasan terus. Suruh ngaji yo iku lho kono akeh nggo ngaji kono masjid kono taklim kabeh. Datengin, dengerin, bawa catatan. Melangkahkan kaki ke masjid itu susah. Melangkahkan kakinya ke majelis taklim susah. Untuk belajar Quran susah. Tapi untuk urusan duniawi ngebut. Padahal seluruh harta dunia ini kalau mati ditinggal. Tidak ada satupun yang dibawa. Anak yang paling dicintai ditinggal. Istri yang paling dicintai ditinggal. Suami yang paling dicintai ditinggal. Bapak ibu yang paling dicintai ditinggal. Semua ditinggal. Tidak ada yang dibawa. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Tapi orang lupa itu. Makanya kan. Di dalam surat Kahfi itu sudah dijelaskan kan. Al-malu wal-banun kan gitu. Anak-anak, harta, semua itu. Itu semua perhiasan dunia. Perhiasan. Zinatul hayati dunya. Sekedar perhiasan dunia itu. Ya kalau gambar buat tempelan dinding. Tidak ada bedanya. Ya Allah nyebut ini Allah bukan kita. Harta-hartamu itu, anak-anakmu itu. Zinatul hayati dunya. Hanya sekedar perhiasan dunia. Tapi amal-amal baikmu, perbuatan-perbuatan baikmu, ketakwaanmu kepada Allah, ketundukanmu kepada Allah, ketaatanmu kepada Allah, segala perbuatan yang baik itulah yang akan sampai di hadapan Allah nanti. Yang kamu bawa sampai mati, yang akan menemani kamu di liang kuburmu, yang akan membantu kamu dalam hisab di akhiratmu, bukan anakmu, bukan suamimu, bukan istrimu. Banyak orang kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Jumat pagi baca surat Al-Kahfi. Tapi kandungan surat Al-Kahfi itu diingkari gitu loh. Diingkari. Allah tegaskan bahwa anak-anak, harta dan semua itu hanya perhiasan dunia. Tapi dia gondeli, dia bangga-banggakan, dia jadikan itu tujuan utama. Bukan Allah yang digondeli. Di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir tegas Allah mengatakan barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Allah, syaratnya untuk beramal soleh. Ya, terus menerus dalam kebaikan dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan seorang pun. Nggak boleh. Anaknya ngancam, kalau nggak nurut aku tak tinggal. Kalau nggak nurut aku nggak tak urusi. Ya kalau saya digitukan anak, yo minggat kono pergi yo. Nggak usah sama aku punya Allah. Yang akan menemani aku sepanjang hidupku. Yang akan ngurusi aku sampai nanti di hari akhir. Anak itu seberapa sih? So cinta-cintai anak pada orang tuanya. Kalau sudah berumah tangga nanti, yang lebih diutamakan rumah tangganya, keluarganya sendiri. Istrinya, anaknya. Kalau wae eling bapake, kalau eling ibuke. Nek wis sudah berjauhan. Nelpon aja belum tentu tiap hari. Belum tentu seminggu sekali, apalagi ngendangi. Ora usah nelpon, ora usah marani ngendangi bapak ibu. Ndongakno bapak ibuke itu lho.
belum tentu setiap sholat. Paling apes ndongaknone setiap selesai sholat. Itu pun kalau sholatnya bener. Kayak sholatnya kesusu-susu, wong dikira ora kok ndonga. Loh, ini kalau ada orang tua kayak sampai berlebih-lebihan cintanya pada anak, gandoli anaknya sampai segalanya dikalahkan. Ini orang tua edan. Orang tua gila itu. Karena kembali kepada dirinya harusnya. Dirinya itu loh. Mendoakan orang tuanya itu berapa kali sehari. Pol-pole lek pas sholat. Iku lek sholatnya bener. Tumak nina. Bersalam cik lunggu dikir. Terus dungo ini nyantol. Dongakno wong tua. Berapa banyak orang habis sholat gak pakai dikir. Susu-susu apa lagi lungo. Lagi ngelencer. Lagi neng mall. Lagi neng tempat wisata. Sholatnya sekedar sholat itu aja. Sekedar gugur kewajiban. Dungo jarang. Lalu dari situ harusnya orang itu sadar. Wong saya saja loh. Jarang ndongakno wong tuaku. Apakah anakku akan seperti aku atau tidak? Enggak tahu. Atau lebih parah dari dirinya? Enggak tahu. Makanya yang paling utama itu utamakan Allah. Yakinlah Allah. Pelindung utama itu Allah. Segala-galanya Allah. Yang menyertai hidup ini Allah. Fa ini qorib. Sesungguhnya aku tuh sangat dekat dengan hamba-hambaku. Allah tuh dekat dengan hambanya. Yang menjauh itu hamba. Allah tuh nggak pernah menjauh dari kita. Yang menjauhi Allah itu ya hambanya Allah itu. Ya kita-kita ini. Udah dinyatakan. Wah ini qorib. Sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku. Cedek. Kok ini keluar cedek mana. Tapi kita yang menjauh sendiri dari Allah. Menjauhi Allah. Akhirnya ya dijarke mbak Allah. Jadi apa? Sesat yang sesungguh-sungguhnya. Ba'id wa ba'idan. Sesat yang sejauh-jauhnya. Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Ya, makanya hati-hati. Toton agamamu. Toton ibadahmu. Toton hatimu. Gantungkan sepenuhnya kepada Allah. Jadikan hati ini benar-benar tertunduk. Patuh hanya kepada Allah. Tertuju segalanya kepada Allah. Yang lain lewat. Tapi jangan lupa cintai manusia, sayangi sesama manusia, hormati sesama manusia. Tetaplah berbuat baik, tebarkan salam. Tebarkan salam di muka bumi. Api ono kabeh wong. Sing elek sing api ono kabeh, sing jahat sing gak jahat api ono kabeh. Ya. Yang baik sama kita maupun yang gak baik sama kita, doain semuanya menjadi baik. Karena apa? Itu nilai dari Allah. Gak usah mengharapkan apapun dari manusia. Wis tak apiki, wis tak dongakno cek koyo ngono wis beno. Itu urusanmu. Tugas kita itu hanya mendoakan. Tugas kita menasihati. Tugas kita ngelingno. Wis dielingno, wis dinasihati, wis dikandani, wis didongakno setiap salat dicantolno jenenge ya Allah si fulan iku dadekno wong ngene. Rahmati dia. Limpahkan rahmatmu, hidayahmu, taufikmu, jadikan dia orang yang baik. Dia tetap memilih jalan yang tidak baik, urusan dia ini Gusti Allah. Tapi pokok permasalahan hiduplah dengan agama dan carilah istri yang agamanya baik, minimal sudah punya dasar agama. Insya Allah hidupmu bahagia, oke? Wes, aku nambah yuk, boyo lali. Besok ngobrol-ngobrol lagi, ngopi lagi.